Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Lights Media akan menyajikan sejarah kisah hikmah dari tokoh-tokoh Islam. Semoga dengan nukilan kisah ini memotivasi seluruh umat muslim untuk meneladani jejak hidup mereka dan senantiasa berjalan di atas jalannya. Sebelum itu bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Ummu Sulaim, Ibunda Anas bin Malik. Siapakah di antara kita yang tak mengenal Anas bin Malik, pembantu setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dekat beliau? Anas adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah setelah berumur lebih dari 100 tahun. Ibarat perguruan tinggi, Anas bin Malik telah banyak meluluskan ulama-ulama hebat dalam sejarah. Sebut saja misalnya Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, Makhlul, Umar bin Abdul Aziz, Sabit al-Bunani, Ibnu Syihab az-Zuhri, Qatadah as-Sadusi, dan lain-lain. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas langsung jadi orang terdekatnya. Ia tak sekedar jadi pembantu setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun lebih dari itu, ia seakan menjadi asisten pribadi beliau. Dan tentunya sebagai asisten pribadi, pastilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan Anas dalam masalah-masalah tertentu yang tak diketahui oleh sahabat lainnya. Karenanya Anaslah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggilir ke-9 istrinya dalam sepagian dengan sekali mandi. Anas adalah sahabat yang beruntung berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta panjangkanlah usianya." Berbekal doa Nabawi tadi terkumpullah padanya beberapa keistimewaan, yaitu usia yang panjang, anak yang banyak, harta yang melimpah, dan ilmu yang luas. Konon usianya mencapai 103 tahun, anak keturunannya mencapai ratusan orang. Bahkan menurut penuturan salah seorang putrinya yang bernama Umainah, sejak ayahnya berketurunan sampai setibanya Hajjaj bin Yusuf di Basrah, sudah 129 orang dari anak cucunya yang dimakamkan. Tentang kekayaannya, diriwayatkan bahwa Anas memiliki sebuah kebun yang menghasilkan buah-buahan 2 kali dalam setahun, padahal kebun lain hanyalah sekali. Di samping itu, kebunnya juga menebarkan aroma kasturi yang semerbak. Salah satu murid terdekatnya bernama Sabit al-Bunani menuturkan, ada seseorang yang hendak menaksir tanah milik Anas. Maka orang itu bertanya, "Apakah tanah Tuan mengalami kekeringan?" Namun tanpa banyak bicara, Anas segera melangkahkan kakinya menuju sebuah tanah lapang. Ia kemudian sholat lalu mengangkat kedua tangannya sembari berdoa kepada Allah. Maka seketika itu muncullah sebongkah awan raksasa yang menyelimuti tanahnya. Sesaat kemudian hujan pun turun dengan derasnya, hingga oase Anas penuh dengan air. Padahal saat itu adalah musim kemarau. Anas kemudian mengutus salah seorang keluarganya untuk mengecek sampai di manakah lokasi yang terkena hujan tadi. Ternyata hujan tersebut hampir tak melebihi tanah miliknya saja. Jelas ini merupakan karomah Allah bagi Anas radhiyallahu an. Dan kisah ini benar adanya karena diriwayatkan dari 2 jalur yang berbeda dan keduanya sahih.
sebagaimana dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam syiarnya. Anas tak lahir dari belahan batu. Kecerdasannya tidak muncul begitu saja. Ada peran besar dari Ummu Sulaim, yaitu ibunda Anas bin Malik, yang mewarnai kehidupan sang tokoh. Dalam syiarnya, Az-Zahabi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu an, katanya suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Begitu ibuku tahu akan kunjungan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia segera menyuguhkan kepadanya korma dan minyak samin. Kembalikan saja korma dan minyak saminmu ke tempat semula, karena aku sedang berpuasa, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada ibuku. Setelah itu Nabi bangkit menuju salah satu sisi rumahku, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan mendoakan kebaikan bagi Ummu Sulaim dan keluarganya. Lantas ibu berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki hadiah khusus bagimu." "Apa itu?" tanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. "Orang yang siap membantumu, Anas," jawab ibu. Seketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa-doa untukku, sehingga tak tersisa satupun dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan beliau memohonkan untukku, "Ya Allah, karuniailah ia harta dan anak keturunan, serta berkahilah keduanya baginya," kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Berkat doa inilah aku menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya, kata Anas mengakhiri kisahnya. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku baru berumur 8 tahun. Waktu itu ibu menuntunku menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang Ansor pun kecuali datang kepadamu dengan hadiah istimewa. Namun aku tak mampu memberimu hadiah kecuali putraku ini. Maka ambillah dia dan suruhlah dia membantumu kapan saja engkau inginkan." Dikisahkan pula bahwa ketika itu Ummu Sulaim menyarungi Anas dengan setengah jilbabnya dan menyelendanginya dengan sebagian gaunnya, kemudian menghadiahkannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Alangkah besar kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga rela menghadiahkan buah hatinya yang baru berumur 8 tahun. Sungguh, sikapnya merupakan pelajaran berharga bagi setiap yang mendakwakan cinta Rasul namun enggan berkorban untuknya. Semoga Allah meridaimu, wahai Ummu Sulaim. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa sejarawan berbeda pendapat mengenai nama Ummu Sulaim yang sebenarnya. Apakah namanya Sahla Rumailah, Rumaisah, Unaifah, ataukah Mulaikah? Akan tetapi yang jelas julukannya ialah Rumaisa atau Gumaisa. Rumaisa artinya wanita yang punya tahi mata, sedang Gumaisa artinya yang bermata putih. Di sisi lain, ia termasuk salah satu wanita penghuni jannah, sebagaimana yang tersirat dalam hadis berikut. Ketika aku masuk jannah, tiba-tiba aku melihat di sana ada Rumaisa atau istri Abu Thalha. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ummu Sulaim termasuk wanita yang cemerlang akalnya. Selain cerdas, ia juga penyabar dan pemberani. Ketiga sifat inilah yang menurun kepada Anas dan mewarnai perangainya di kemudian hari. Ya, kecerdasan biasanya melahirkan kecerdasan, kesabaran melahirkan kesabaran, dan keberanian melahirkan keberanian.
Sebelum menikah dengan Abu Thalha, suami Ummu Sulaim adalah Malik bin Nadar, ayah Anas. Ketika dakwah Islam terdengar oleh Ummu Sulaim, segeralah ia dan kaumnya menyatakan keislamannya. Ummu Sulaim kemudian menawarkan Islam kepada suaminya yang ketika itu masih musyrik. Namun di luar dugaan, Malik justru marah kepadanya dan meninggalkannya. Malik akhirnya pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Setelah suami pertamanya mangkat, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalha. Ketika Abu Thalha meminangnya, ia masih dalam keadaan musyrik. Maka Ummu Sulaim menolak pinangan tersebut sampai Abu Thalha menyatakan keislamannya. Anas mengisahkan cerita ini dari ibunya. Kata Ummu Sulaim, "Sungguh tidak pantas seorang musyrik menikahiku. Tidakkah engkau tahu, hai Abu Thalha, bahwa berhala-berhala sesembahanmu itu dipahat oleh budak-budak dari suku ini dan itu?" Sindir Ummu Sulaim. Ia pun melanjutkan, "Jika kau sulut dengan api pun ia akan terbakar." Maka Abu Thalha berpaling ke rumahnya. Akan tetapi kata-kata Ummu Sulaim tadi amat membekas di hatinya. Benar juga, gumamnya. Tak lama kemudian Abu Thalha menyatakan keislamannya. "Aku telah menerima agama yang kau tawarkan," kata Abu Thalha kepada Ummu Sulaim. Maka berlangsunglah pernikahan mereka berdua. Dan Ummu Sulaim tak meminta mahar apapun selain keislaman Abu Thalha. Kata Anas radhiyallahu an, dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim tadi, Abu Thalha dikaruniai 2 orang anak. Ada satu di antaranya yang amat ia kagumi, namanya Abu Umair. Namun sayang, Abu Umair tak berumur panjang. Ia dipanggil oleh Allah ketika masih kanak-kanak. Anas bercerita, suatu ketika Abu Umair sakit parah. Tatkala azan Isya berkumandang, seperti biasanya Abu Thalha berangkat ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid tadi, anaknya atau Abu Umair dipanggil oleh Allah. Dengan cepat Ummu Sulaim mendandani jenazah anaknya, kemudian membaringkannya di tempat tidur. Ia berpesan kepada Anas agar tidak memberitahu Abu Thalha tentang kematian anak kesayangannya itu. Kemudian ia pun menyiapkan hidangan makan malam untuk suaminya. Sepulang dari masjid seperti biasa, Abu Thalha menyantap makan malamnya, kemudian menggauli istrinya. Di akhir malam, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Bagaimana menurutmu keluarga si Fulan? Mereka meminjam sesuatu dari orang lain, tetapi ketika diminta mereka tidak mau mengembalikannya. Mereka merasa keberatan atas penarikan pinjaman itu." Maka kata Abu Thalha, "Mereka telah berlaku tidak adil." Lalu Ummu Sulaim menjawab, "Ketahuilah sesungguhnya putramu adalah pinjaman dari Allah, dan kini Allah telah mengambilnya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagimu ya Allah," ucap Abu Thalha dengan pasrah. Setelah menghantar kepergian buah hatinya, esoknya Abu Thalha menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala bertatap muka dengannya, beliau mengatakan, "Semoga Allah memberkati kalian berdua nanti malam." Maka malam itu juga Ummu Sulaim hamil lagi, mengandung Abdullah bin Abi Thalha. Setelah melahirkan bayinya, Ummu Sulaim menyuruh Anas menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggendong bayi mungil itu sambil membawa beberapa butir korma ajwa. Kata Anas, sesampaiku di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kudapati beliau sedang memberi cap pada ontanya. "Wahai Rasulullah, semalam Ummu Sulaim melahirkan anaknya," kataku.
Maka beliau memungut korma yang kubawa lalu mengunyahnya dengan air liur beliau. Kemudian melolahkannya kepada si bayi. Bayi mungil itu pun mengulum korma tadi dengan ujung lidahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sembari berkata, "Memang makanan kesukaan orang Ansor adalah kurma." Lalu Anas berkata, "Namailah dia wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Namanya Abdullah." Doa Rasulullah kepada Abu Talha ternyata tak sekedar menjadikannya punya anak, akan tetapi anak itu kemudian tumbuh menjadi anak soleh yang dikaruniai 7 orang keturunan yang soleh-soleh pula. Menurut penuturan salah seorang perawi yang bernama Abayah, ketujuh anak Abdullah bin Abi Talha tadi telah khatam Al-Quran sewaktu kecil. Mari kita kembali ke sosok Ummu Sulaim. Sosok wanita seperti Ummu Sulaim sulit dicari tandingannya. Karena selain cerdas dan penyabar, ia juga seorang pemberani. Anas menceritakan bahwa suatu ketika Abu Talha berpapasan dengan Ummu Sulaim ketika perang Hunain. Ia melihat bahwa di tangannya ada sebilah pisau. Maka Abu Talha segera melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal Ummu Sulaim. "Wahai Rasulullah, lihatlah Ummu Sulaim keluar rumah sambil membawa pisau segala," kata Abu Talha. "Wahai Rasulullah, pisau ini sengaja kusiapkan untuk merobek perut orang musyrik yang berani mendekatiku," jawab Ummu Sulaim. Menurut Az-Zahabi, Ummu Sulaim juga ikut terjun dalam perang Uhud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ia juga kedapatan membawa sebilah pisau. Itulah tadi Ummu Sulaim. Sekarang beralih ke topik selanjutnya. Kali ini kami akan membahas tentang kecintaan Ummu Sulaim terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah disebutkan, Ummu Sulaim menghadiahkan putranya yang bernama Anas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ia baru berumur 8 atau 10 tahun. Ini jelas didorong kecintaannya yang besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain kesempatan, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Maklumlah, karena Ummu Sulaim adalah wanita yang bersahaja, maka ia hanya punya tikar kulit sebagai alas tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hawa yang panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat hingga membasahi tikar itu. Lalu beliau bangun, melihat tikar yang penuh keringat tadi. Segera Ummu Sulaim mengambil sebuah botol, lalu dengan susah payah ia memeras tikarnya dan menampung keringat nabawi itu ke dalam botol tersebut. Melihat ulahnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya keheranan, "Apa yang sedang engkau lakukan?" "Aku sedang mengambil berkah yang keluar dari tubuhmu," jawab Ummu Sulaim. Mengenai bolehnya bertabaruk dengan asar bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali dalilnya, di antaranya riwayat di atas. Namun hal ini hanya khusus berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya beliaulah yang tubuhnya diberkahi, hingga semua yang bersentuhan dengan tubuh beliau pun terkena berkahnya. Sedangkan orang lain, sesoleh apapun, dia tidak bisa dikiaskan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada seorang pun dari para sahabat maupun generasi berikutnya yang bertabaruk dengan asar Abu Bakar dan Umar. Padahal mereka sepakat bahwa keduanya merupakan manusia paling mulia setelah para nabi. Perlu diketahui pula bahwa berkah itu asalnya dari Allah. Dia memberikan berkah tersebut pada apa saja yang dikehendakinya. Di antara berkah tersebut ada yang bisa berpindah ke pemakainya,
seperti bekas-bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air zam-zam, minyak zaitun, dan benda-benda lain yang ditetapkan oleh syariat. Karenanya tidak dibenarkan seseorang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, karena hal itu dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kemusyrikan. Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhoinya dan menempatkannya dalam firdaus yang tertinggi beserta para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Itulah tadi kisah Ibunda Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Banyak sekali pastinya hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dengan itu kami mohon pamit. Semoga kisah yang kami nukilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.